Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunitas belajar, apa kabar semuanya? Salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Marliza, guru IPS pada SMP Negeri 1 Tamat dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia interaktif berbasis Microsoft Word pada materi interaksi antar negara Asia dan negara lain. Senang sekali rasanya dapat berjumpa pada pertemuan berbagi praktik baik. Rendahnya motivasi belajar peserta didik disebabkan karena guru menerapkan pembelajaran secara konvensional, sehingga mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah. Oleh karena implementasi kurikulum merdeka, guru harus mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik agar peserta didik dapat termotivasi untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Hari ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia interaktif berbasis Microsoft Word pada materi interaksi antar negara Asia dan negara lain. sebelum melaksanakan pembelajaran, tentu terlebih dahulu saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan multimedia interaktif berbasis Microsoft Word. Selanjutnya, saya akan melakukan pemetaan awal. Pemetaan awal ini dimaksudkan untuk mencari informasi terkait minat, kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan asesmen awal pembelajaran berupa pengamatan, tes tertulis, dan diskusi antar guru dan sebagainya. Contohnya, pemetaan peserta didik berdasarkan minat seperti menulis, menggambar, atau membaca. Yang kedua, melakukan pengelompokan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan untuk menentukan strategi pembelajaran dan bentuk diferensiasinya, baik konten, proses, maupun produk. Contohnya, peserta didik yang mempunyai minat menulis diberikan diferensiasi proses pembelajaran seperti menceritakan kembali apa yang ia pahami melalui tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian peserta didik yang berminat menggambar diberikan diferensiasi produk dengan menceritakan kembali apa yang ia pahami melalui gambar. Selanjutnya, peserta didik dengan minat membaca dapat diberikan diferensiasi konten pembelajaran berupa buku bacaan, literatur, dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan tema dan tujuan pembelajaran. Bersama peserta didik menentukan tema dan tujuan pembelajaran yang ingin diangkat dan sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Pelibatan peserta didik ini penting untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan mereka sehari-hari, atau pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang konstekstual. Contohnya, dalam pelajaran IPS pada materi interaksi antar benua Asia dan benua lainnya, peserta didik di sini diminta untuk menghasilkan karya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Mereka bisa saja membuat peta dengan bahan yang berbeda, seperti dengan menggunakan bahan kain perca, kertas origami, dan yang lainnya. Ada juga yang menghasilkan karya dalam bentuk laporan dan sebagainya. Selanjutnya, kolaborasi antar peserta didik. Dari pengelompokan peserta didik, kita mengajak peserta didik untuk saling berkolaborasi antar kelompok. Misalnya, dari kelompok berdasarkan minat, menulis, menggambar, dan membaca, dipecahkan menjadi kelompok baru yang berisi murid-murid dengan minat yang berbeda. Kemudian, mengarahkan peserta didik tersebut di kelompok baru tersebut untuk saling berkolaborasi menyusun produk pembelajaran yang akan mereka presentasikan.
Yang terakhir, memaksimalkan sumber daya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan membentuk kelompok sesuai hasil asesmen awal. Kemudian, guru memberikan pendampingan secara berkelompok. Pendampingan tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga dapat dilakukan di luar kelas ataupun melalui media komunikasi lainnya. Contohnya dengan menggunakan media interaktif berbasis Microsoft Suite. Dalam pembelajaran di kelas, guru bisa berbagi kepada peserta didik melalui grup kelas, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran kembali di rumahnya dan dapat mengakses materi selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas yang ada pada Microsoft Suite tersebut, sehingga sangat membantu peserta didik dalam mendalami materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Oke, sahabat komunitas belajar, melalui tayangan video barusan, kita dapat memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan multimedia interaktif sangat membantu dalam mengembangkan kreativitas serta berpikir kritis peserta didik dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Safira dan saya merasa senang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis Microsoft Suite karena material lengkap dan menyenangkan. Sahabat komunitas belajar, inilah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat implementasikan secara optimal dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.